Pas banget ada pocong lagi berdiri. Jadi bentuk pocongnya real banget itu, deket banget gitu tapi mukanya. Hai semua, kembali lagi bersama gue di channel Alif DZ. Oke cuy, pada video kali ini kita bakalan balik ke konten Error Alif DZ Horror. Dan pada video kali ini kita bakalan ngebacain cerita dari subscriber gue juga cuy. Jadi dulu tuh banyak banget yang ngirimin ke gue, makasih udah ngirimin. Dan buat kalian nih yang mau ngirimin gue, bisa kirimin ke DM Instagram gue. Tapi kalian harus kasih bukti cuy, bukti foto atau videonya gitu. Jadi gue bisa enak buat nge-review atau menceritakan kembali cerita kalian tuh jadi enak gitu. Nah jadi ya buat kalian yang belum follow Instagram gue juga langsung aja follow di alifdz_. Follow, wajib bantu gue untuk sampai 10.000 followers men. Oke, di sini kita bakalan lanjut ngebacain chatnya. Jadi kita nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja mulai ke cerita horornya teman-teman. Jadi gini bang, pas waktu itu kan gua ke rumah nenek di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Waktu itu gua berangkat dari rumah sekitar abis asar dan sampai sekitar jam 8-an gitu. Udah sampai nih bang, kita makan malam dulu terus ngobrol-ngobrol gitu. Terus gak lama kita ngantuk kan. Oh, di ruang tengah, karena kalau tidur di kamar tuh serem aja bawaannya gitu. WK. Oke, serem ya. Ya udah gue tidur di sofa dong. Ayah gue, bunda gue, tante gue, nenek gue, semuanya tidur di bawah gitu, gelar karpet. Sebagian juga ada yang tidur di kamar-kamar. Nah, kan namanya juga kampung gitu, jadi sepi banget plus gelap. Plus emang rata-rata sekitarnya sawah semua. Ya bener sih, kampung gue juga gitu cuy. Ini rumah nih, kelilingnya gila, kebun semua itu. Gue kalau tidur tuh serem gitu kan. Aduh, singkat cerita udah pada tidur tuh semuanya dan gue di situ nggak bisa tidur. Dan emang tumben banget tidur di atas jam 10 malam. Oh, jadi dia biasanya tidur tuh di bawah jam 10 men. Kita lanjut lagi. Ya gue sih santuy aja karena kan emang lagi chatan juga sama doi anjay. Sekarang udah jadi mantan. Nah sekitar jam 12 gue tiba-tiba denger cewek nangis yang sesegukan gitu, yang kayak kayak gitu-gitu lah cuy. Gue diem mastiin itu bener yang nangis apa bukan, karena semua orang udah pada tidur. Tapi gue denger suara kakek gue yang masih di luar gitu, lagi pada ngopi ketawa-tawa bapak-bapak gitu. Oke, kayak lagi ngumpul cuy. Nah pokoknya suara nangis. Oke, kita lanjut lagi. Nah pokoknya suara nangis itu nggak berhenti ngedekatin, ngejauhin, makin kenceng, makin pelan. Dan gue coba duduk mastiin, merhatiin gitu ke kamar depan gue, karena emang posisinya tuh berhadapan gitu. Gue di situ VN ke doi dan doi pun denger. Disuruh doa-doa tuh ya, weh gila. Apa ya, kalau misalkan yang gue tahu nih, kalau misalkan suara tangisan itu kenceng berarti dia jauh. Tapi kalau misalkan suara itu pelan, dia tuh dekat sama kita ya. Apakah benar atau enggak? Coba komen di bawah buat kalian yang tahu. Ya gue nurut lah doa-doa. Gue juga mikir siapa coba cewek tengah malam nangis-nangis. Sekitar jam 1 kurang ayah gue kebangun tuh mau ke air, kamar mandi. Dan gue bilang, ayah tadi ada suara nangis cewek kenceng. Terus ayah nyuruh gue tidur. Disangka halu kali ya. Emang suka gitu sih, karena ya kalau misalkan tidak melihat langsung pasti ya gak percaya gitu kan. Ya kita next lagi cuy. Gue pantengin tuh ayah gue ke WC karena takut ada apa-apa. Oke siap, dipantengin ya kan. Gak ada apa-apa sih, padahal balik lagi be aja gitu. Pas balik biasa disuruh tidur lagi. Ayah gue lagi tidur lagi tuh. Gak lama tembok belakang atas kepala gue tiba-tiba kayak banyak suara langkah kaki. Oke. Tembok belakang atas kepala. Oh sini cuy, kayak banyak suara langkah kaki anak kecil lari-lari kenceng bolak-balik gitu, hampir 4 kali balikan. Oh jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolak-balik gitu kan. Gue makin mikir di sini bocah masih pada kecil woi, udah pada tidur gak ada yang keliaran. Di situ emang udah gemeteran parah gitu. Dari jam 12 sampai jam 2 gue denger cewek nangis sesegukan, terus langkah kaki bocah lari-lari. Akhirnya gue maksa buat tidur karena gak enak banget, udah parno gak ngerti lagi. Oke lanjut. Terus akhirnya pagi gue bangun, tiba-tiba bunda gue nanya, "Neng malam dengar suara nangis?" Karena dia belum tidur gitu, tapi pura-pura tidur, matanya merem-merem. Jadi nguping gue bilang ke ayah gue. Oh gitu-gitu, oke gue paham. Ya terus gue jawab, iya denger lama pisan. Oke lama banget, dari jam 12 sampai jam 2. Terus sama suara langkah lari-larian. Terus gue send VN yang malam dikirim ke doi. Oke. Nah gue kirim lagi ke grup keluarga gitu, mereka juga denger dan emang itu jelas walaupun samar-samar.
bunda gue juga pas malam denger tuh, tapi kagak kebangun gitu, biar gue takut kayaknya. Oke, jahat juga ini kan. Ya udah, tiba-tiba ada kakek gue, terus gue cerita semuanya, dan itu katanya ya emang tinggal di situ, terus mau kenalan. Gila, kenalan gitu kan, diajak kenalan sama jin gitu kan. Aduh, itu serem gitu men, kurang kerjaan gitu kan, kenalan gitu kan. Dah nggak ngerti gue mah, gak mau berteman sama yang gitu-gitu ya. Iya sih, emang gak perlu gitu kan. Terus gue disuruh minum air yang udah dibacain doa gitu katanya, biar gak diganggu mulu. Sampai sekarang alhamdulillah udah gak diganggu lagi. BTW VN-nya ada di HP yang lama, jadi gak bisa desain. Tapi kalau misalnya desain nih seru nih, asli dah. Kalau misalkan dia nge-send tuh seru. Kayak di sini dia ngirim gambar juga cuy. Nah itu dananya tidur gue di posisi yang biru tua. Oh, dia tidur di sini cuy. Terus yang nangis di yang kuning tuh. Oh ya. Yang lari-lari tuh di pink. Dan yang nangis tuh ada deket empang. Oh, deket kolam gitu yang ikan-ikan. Dan di daun pandang sebelah empang cuy. Gua juga dikasih tahu kakek gua pas abis minum air doa-doa itu, katanya yang nangisnya di atas daun pandan. Satu aja dah, panjang bang. Oke, siap, makasih ceritanya. Oke, kalau menurut gue sih, gue review lagi tuh kalau misalkan lama gitu kan. Kalau diganggu tuh dari jam 12 sampai jam 2 tuh kayak risih gitu kan, kayak nggak enak kan. Jadi ngapain sih kurang kerjaan buat ini, setan-setan ganggu gitu kan. Oke, kita next lagi ke cerita selanjutnya ya. Jadi dulu gue waktu kecil sekitar umur 4 tahun, gue foto sama bapak gue di atas flyover gitu. Oke, pas lagi maghrib. Nah, yang motoin itu emak gua. Nah, di situ pas dilihat hasilnya sampai rumah di pinggir jalan, fotonya tuh pas banget ada pocong lagi berdiri. Jadi bentuk pocongnya real banget itu, deket banget gitu, tapi mukanya ketutupan. Nah, di situ emak gua belum percaya, akhirnya dicetak. Pas gua udah gede, gua agak ngerti gitu kan. Gua lihat foto-foto gua kecil. Ternyata emang ada beberapa foto yang diikutin sama pocong, tapi mukanya ketutup. Oke. Nah lanjut nih, pas gue pulang kampung, gue SD kelas 2an. Pas itu gue lagi pup ya, lagi cuy. Nah waktu itu kamar mandi di kampung gue itu kan emang pintunya susah banget buat ditutup. Akhirnya gue buka aja gitu, lagian gak ada yang liatin juga kan. Oke, sepi gitu katanya. Terus di situ tiba-tiba ada yang ngelongok warna putih, tapi tangannya diikat gitu. Awalnya gue nggak ngeh, kayak nggak ngelihat. Terus gue alihin pandangan gue lagi kan ya. Terus pas gue sadar kayak gue tadi diliatin apa ya, gue lihat lagi di pintunya ternyata gak ada apa-apa. Terus pas gue selesai pup, gue lihat di luar gak ada orang. Ya udah, gue nggak cerita ke siapa-siapa dulu. Terus pas gue balik ke Jakarta, gue emang sering banget kayak lagi belajar atau main HP di belakang gue lirik gitu kayak samar-samar putih gitu. Pas gue lihat ke belakang nggak ada. Jadi di situ keadaannya dari kecil itu gue kayak diikutin sama pocong gitu. Oke, saran gue sih cepet-cepet aja ruqyah gitu kan, biar pocong-pocong tuh pergi gitu, jauh-jauh dari kehidupan kita gitu. Oke, kita next lagi ke cerita selanjutnya cuy. Nih, jadi dulu bokap gue punya kakak, biasa gue panggil Pak Desulis. Oke. Nah, Pak Desulis ini punya istri dulu tuh, mereka jahat banget sama keluarga gue. Apalagi istrinya Pak Desulis waktu gue tinggal di daerah Pondokopi. Oke, Jakarta cuy, Jakarta. Buat kalian yang tahu Pondokopi, coba deh komen di bawah. Mungkin kita deket gitu, karena gue nggak jauh juga dari Pondokopi cuy. Singkat cerita, keluarga gue pindah dari Pondokopi ke Wali Kota Jakarta Timur. Nah, pas baru pindah beberapa bulan, istri Pak Desulis meninggal. Wow. Setelah 3 hari kepergian istri Pak Desulis, pas malamnya keluarga gue dengar suara tangisan cewek sambil minta tolong. Pertamanya gue doang yang ngedenger. Terus gue bilang ke bokap gue. Bokap gue nggak percaya, bilangnya cuma anak tetangga sebelah yang lagi nangis. Gue tidur lagi lah. Terus jam 3an dibangunin sama bokap. Di saat gue bangun, gue lihat keluarga gue udah pada ngumpul. Nyokap sama kakak gue udah baca yasin. Terus bokap nyuruh gue jangan tidur dulu sampai subuh biar aman. Pas subuh itu tangisannya hilang. Oke, jadi ya nggak tahu apakah benar digentayangin atau tidak ya. Saya tidak tahu sih. Ya gue tidak tahu. Cuma ya emang kewajiban kita untuk baca doa gitu. Jadi sebelum tidur juga baca doa. Kalau misalnya diganggu ya tetap baca doa cuy. Oke, jadi ini cerita yang terakhir ya men pada episode kali ini. Oke, kita langsung aja bacain cuy. Jadi gue nggak tahu kenapa ya, sering aja gitu yang namanya kalau udah mimpi buruk bakalan ada kejadian buruk di tempat lain. Kayak di film-film gitu, entah gue nggak tahu ya karena apa. Bahkan kadang gue juga suka ngeliat hal aneh kayak makhluk halus gitu sebelum ada hal buruk yang terjadi. Ini gue ambil salah satu cerita aja ya. Jadi kan waktu itu gue tidur malam kayak biasanya. Nah, gue mimpi serem banget karena jarang gue kalau mimpi serem sampai ke bawah, bangun dan panik.
Ternyata di tempat lain ada orang yang digangguin sama makhluk halus, dalam kurung pocong. Itu tetangga gue. Kadang juga gue mimpi buruk sampai ada kabar ada kecelakaan. Itu terjadi di sekitar gue. Kadang gue mikir sebenarnya gue kenapa? Apa gue punya indera lain atau emang perasaan gue aja? Oke, coba komen di bawah tuh. Apakah bener dia punya indera atau cuma ya kebetulan biasa aja gitu kan? Oke, di sini gue bakalan cerita sedikit juga kan tentang pengalaman gue gitu, anjay ya, pengalaman Alif DC cuy. Jadi ya gue tuh suka mimpi gitu cuy. Gue mimpi gitu kan, gue tuh kayak diganggu gitu. Gue kayak diganggu di mimpi gue. Dan pas gue pengen ngebaca ayat gitu kan, ngebaca ayat-ayat Al-Quran di mimpi gue itu kayak susah banget gitu cuy, kayak keras, kayak ditahan-tahan tuh, kayak mulut itu kayak susah banget gitu kan, tenggorokan gitu tuh kayak ditahan gitu. Gue nggak tahu kenapa, gue lagi kenceng gitu kan, gue lagi pokoknya gue fokus baca ayat-ayat gitu kan buat ngusir yang ada di mimpi gue. Jadi ceritanya di mimpi nih gue kayak diganggu gitu, pas gue pengen ngebaca tuh kayak berat gitu suaranya cuy. Terus tiba-tiba gue dibangunin sama bokap gue. Wah anjir, gue kaget gitu kan pas gue dibangunin. Wah ternyata mimpi cuy. Tapi gue bener-bener kayak susah banget ngomong gitu. Itu sering banget terjadi sama orang sih kalau menurut gue. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama kayak gue? Coba komen di bawah. Jadi kayak ya itulah, susah ngebaca ayat-ayat di mimpi kita gitu. Di kayak gitu gue nggak tahu gitu sebabnya apa. Mungkin buat kalian yang anak-anak indigo atau semacamnya, coba bisa komen di kolom komentar biar gue baca gitu kan. Nah ya intinya sih kita mau tidur ya baca doa sih sesuai agama masing-masing gitu. Buat yang Islam gitu kan baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, terus ayat kursi, terus Al-Baqarah ayat berapa gitu gue lupa. Yang jelas yang kayak yang depannya tuh amanah Rasulullah bima gitu cuy. Nah kalau misalkan udah kayak gitu ya kita aman gitu, minta dilindungi gitu kan sama Tuhan kita atau pencipta kita cuy. Nah jadi mungkin segitu aja ya kan yang bisa gue bahas atau yang bisa gue bacain cerita-ceritanya pada video kali ini. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita lagi langsung aja di Instagram gue, tapi sertakan bukti ya teman-teman, biar gue ngebahasnya enak gitu, biar subscriber gue juga kayak terbawa suasana gitu kan, bahwasannya itu beneran real gitu, walaupun emang ini beneran kisah nyata gitu cuy. Oke, jadi mungkin segitu aja video gue pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so thanks for watching. Stay terus channel gue Alif Dede, tetap di depan kalian. Bye bye.